Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Fitri dari kelas WS4 jurusan Komputerisasi Akuntansi di Amik Citra Buana Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Hal pertama yang akan dibahas yaitu apa itu PPh pasal 23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, yaitu penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan itu yang akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 langsung kepada kantor pelayanan pajak yang disingkat KPP. Selanjutnya yaitu apa saja objek PPh pasal 23. Ketetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 141/PMK.03/2015. Beberapa jenis jasa lainnya yang merupakan objek PPh pasal 23 itu ada 62 jenis, tetapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Yaitu ada penilai, jasa akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan, hukum, mixing film, pembuatan sarana promosi film, iklan, poster foto, arsitektur, pengisian suara dan atau sulih suara, pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap. Selanjutnya itu bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Clearing Pinjaman Efek Indonesia (KPEI). Dan terakhir, pencetakan atau penerbitan. Selanjutnya yaitu subjek pemotong dan subjek yang dipotong PPh pasal 23. Maksud dari subjek pemotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak yang menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi, yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan negeri lainnya, penyelenggara kegiatan. Yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya yaitu subjek yang dipotong. Subjek yang dipotong adalah wajib pajak menerima bukti potong PPh pasal 23 dari lawan transaksinya, yaitu ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya itu ada apa saja pengecualian PPh pasal 23, yaitu ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dana atau pembiayaan. Selanjutnya yaitu berapa tarif PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Pengertian jumlah bruto di sini yaitu seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan, luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
yaitu ada yang pertama tarif 15% dari jumlah bruto yaitu dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa teknik manajemen, konstruksi, dan konsultan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto yaitu imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam PMK nomor 141-PMK.03-2015 efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang terakhir, bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu PPh atas dividen, bunga, dan sewa. Di sini saya menyertakan berupa tabel. Yang pertama itu dividen, pengenaan pajaknya itu ada bukan objek pajak, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh pasal 17 ayat 2C. Perhitungannya untuk bukan objek pajak yaitu kosong. Untuk PPh pasal 23, 15% dikali jumlah bruto. Untuk PPh pasal 26, 20% dikali jumlah bruto atau final. Yang terakhir itu PPh pasal 17 ayat 2C, 10% dikali jumlah bruto. Dan untuk penerima bukan objek pajak yaitu PT, koperasi, BUMN, BUMD dengan syarat tertentu. Dan untuk PPh pasal 23 dan 26, wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Serta yang terakhir PPh pasal 17 ayat 2C, penerimanya yaitu wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Selanjutnya bunga yaitu ada pengenaan pajaknya yaitu ada bukan objek pajak, PPh pasal 23, 26 dan PPh pasal 4 ayat 2C. Hampir sama yaitu perhitungannya bukan objek pajak kosong, PPh pasal 23, 15% dikali jumlah bruto, PPh pasal 26, 20% dikali jumlah bruto, PPh pasal 4 ayat 2, 20% dikali jumlah bruto, dan penerimanya yaitu untuk PPh pasal 23 wajib pajak dalam negeri dan untuk bukan objek pajak perusahaan reksadana atau bunga obligasi. Untuk pasal 26 yaitu wajib pajak luar negeri dan PPh pasal 4 ayat 2C ayat 2 yaitu wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, dan bunga obligasi pasar modal. Yang terakhir itu sewa, yaitu ada pengenaan pajaknya yaitu PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungannya untuk PPh pasal 23, 2% dikali jumlah bruto, penerimanya wajib pajak dalam negeri. Untuk PPh pasal 26, perhitungannya 20% dikali jumlah bruto atau final, penerimanya wajib pajak luar negeri. Dan PPh pasal 4 ayat 2, perhitungannya 10% dikali jumlah bruto atau final, dan penerimanya wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah dan atau bangunan. Pembahasan terakhir yaitu contoh soal. Pada bulan Oktober 2010, PT Andromeda Raya melakukan perjanjian kontrak sewa dengan PT Bima Sakti atas mesin penggiling dengan nilai kontrak sebesar 80 juta per tahun. Jawabannya yaitu tarif sewa yaitu 2% dikali 80 juta hasilnya 1.600.000. Dan untuk nomor 2, Paklik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Berapa besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diberikan kepada Paklik? Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah, karena di sini tarif untuk royalti yaitu 15%, tinggal dikalikan saja dengan 10 juta yaitu jumlah PPh yang harus dibayarkan yaitu sebesar 1.500.000. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pembahasan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan untuk
Tarif 15% untuk dividen, royalti, hadiah, penghargaan. Untuk tarif 2% yaitu sewa, imbalan jasa yang diuraikan pada PMK nomor 141-PMK.03-2015 dan untuk yang wajib pajak tidak memiliki NPWP dipotong 100%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.